Aman besok toh? Iya. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Kayaknya lama sekali kita tidak ketemu ya. Pas saya lihat, saya mau coaching agenda angkatan 73. Pas saya lihat, aduh ada Bu Ervin, Bu Nuni, ya Pak Made gitu. Sempat saya dengar tadi Pak Made, jangan ganggu aku lagi Zoom. Terus suaranya kedengaran jelas tadi kayaknya di Zoom pagi-pagi. Jangan ganggu, aku lagi Zoom. Lupa mute suaranya gitu ya. Gitu. Oke deh. Jadi pagi-pagi sudah segar-segar semua ini. Jadi ada Bu Putu. Gimana Bu Putu, kok murung kelihatan? Enggak ya? Baik-baik. Baik-baik saja Bu. Kata Pak Paul. Pak Paul, gimana Pak Paul? Ituan baik, Bu. Baik ya, Nuni juga senyum-senyum, Bu Ervin. Alhamdulillah, Ya. Bu. Bu Reni, Bu Sulianti, bagaimana kabarnya Bu Sulianti? Alhamdulillah baik, Bu. Pokoknya semangat terus, pantang menyerah gitu ya. Insya Allah. Iya, tak lama lagi pembimbingan, kemudian penulisan, terus aktualisasi, datang lagi tinggal seminar, sudah selesai deh ini latsarnya. Jadi aman ya. Bu Atika, gimana Bu Atika? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Pak Made, pokoknya Pak Made sudah pasang muka, senyumnya sudah aman kalau Pak Made. Pak Fauzi, saya rindu dengan dikau Pak Fauzi. Saya rindu dengan ketawanya Pak Fauzi itu ya. Siap Ibu, siap Ibu. Jadi Pak Fauzi itu mempunyai satu trik gitu, menghilangkan kantuknya dia dengan ketawa. Ibu berbicara tak lucu pun dia ketawa. Dia bilang ini perasaan tak lucu tadi, tapi kenapa Pak Fauzinya ketawa gitu ya. Ini kayaknya mengelabui penonton ini. Oke, Bu Sinta, bagaimana kabarnya Bu Sinta? Baik, Bu. Maaf, Bu, baru gabung soalnya jaringan Ibu. Ini saja pakai HP. Ya. Maaf, Ibu. Oke deh, baik. Makasih ya teman-teman semua sudah hadir. Jadi kita pagi ini tidak lama ya, kita kayaknya cuma 2 jam pelajaran saja, jam 9 selesai. Jadi kemarin teman-teman sudah belajar ya, kemarin hari terakhir hari Sabtu masih masuk ya. Hari Sabtu itu teman-teman terakhir di agenda 3 ya, di agenda 3. Di sini saya lihat ada Pak Mukhtar, Bu Deri. Yang dengan teman-teman di kelompok ini siapa di agenda 3 itu yang ngajar? Pak Mukhtar, Bu. Pak Mukhtar, Bu. Pak Mukhtar ya. Oke. Kalau di agenda 2 berarti Pak Bambang. Ya. Oke, jadi Pak Bambang di agenda 2 dan Pak Mukhtar di agenda 3. Nah, kalau ini lihat pematerinya ini Pak Mukhtar sama Pak Bambang aman berarti ini. Kalau coaching agendanya aman sudah ya. Jadi istilahnya coaching agenda ini saya cuman sedikit memberi beberapa penguatan ya berkaitan dengan agenda-agenda pembelajaran yang teman-teman sudah lewati sampai di titik ini. Gitu ya. Jadi kita sudah lewati agenda 1, agenda 2 dan agenda 3. Tak terasa waktu, selesai juga agenda 3. Dan sekarang kita sudah mau masuk di agenda 4 ya. Setelah agenda 4 sudah aman deh, sudah selesai. Jadi tak perlu lagi berlama-lama di Zoom, di Zoom-nya disinkronus, asinkronus gitu ya. Nanti insya Allah tidak ada halangan, kita akan ketemu lagi dalam istilahnya setelah aktualisasi, paling ketemunya nanti di terakhir di seminar akhir gitu ya. Baik. Suara saya kedengaran Pak Made? Kedengaran ya? Kedengaran ya, suara saya kedengaran ya teman-teman ya, mudah-mudahan jaringan bagus. Ya, siap Ibu, kedengaran Ibu. Ya. Nah, teman-teman kan di agenda 1 sudah mendapatkan pelajaran pembentukan sikap perilaku bela negara ya. Jadi ada teman-teman sudah masih ingat enggak? Ada 4 sikap perilaku yang dibentuk di agenda 1. Masih ingat?
apa saja yang dibentuk di agenda 1 gitu. Aduh Bu, padahal baru 2 minggu yang lalu selesai itu ya. Baru 2 minggu yang lalu selesai. Sikap perilaku yang dibentuk ada 4 yang Ibu selalu katakan itu, bahwa PNS itu di sini dilatih 4 sikap perilaku bela negara. Apa saja itu, masih ingat? Masih ingat? Silakan angkat tangan yang masih ingat. Jadi di agenda 1 kita ada 4 sikap perilaku yang kita bentuk. Masih ingat? Aduh Bu, saya baca modul dulu Bu. Saya buka dulu modulku Bu. Ada terlalu lama buka modul. Biasanya kalau teman-teman misalnya masuk Zoom, itu kelihatan masuk tepat waktu dan tidak tepat waktu itu kelihatan ya. Teman-teman bisa lihat ya. Bisa ya? Ada centang, ada apa nih? Ada silang gitu. Teman-teman bisa lihat atau tidak? Siap, tidak kayaknya Ibu. Tidak. Oh iya. Oh tidak, berarti Ibu saja yang bisa lihat. Jadi Ibu tahu di sini misalnya ada yang 2 kali lambat, ada yang 1 kali lambat, itu kelihatan. Nah, jadi itu bentuk. Jadi di sistem itu muncul. Jadi pada saat kita memberi penilaian, itu muncul di situ. Jadi muncul di situ, misalnya, oh Bu Ervin 1 kali nih tidak datangnya, masuk Zoom-nya terlambat. Misalnya ditentukan 7.30, berarti lewat 7.31 saja sudah langsung cross check tanda silang yang muncul. Jadi kalau dia tepat waktu itu langsung centang sampai di bawah centang semua gitu. Jadi ada penilaian di sikap perilaku. Jadi di agenda 1 itu dituntut teman-teman itu punya sikap 1 disiplin. Yang kedua apa tuh coba? Ada 4 tuh yang Ibu selalu teriak-teriakan itu agenda 1 teman-teman harus ini. 1 disiplin. Kedua apa? Ya? Kepemimpinan. Kepemimpinan. Yang ketiga? Kerjasama. Kerjasama. Yang keempat? Yang keempat, keprakarsaan. Iya, prakarsa. Jadi bekal teman-teman dari agenda 1 bahwa terbentuk sikap perilaku teman-teman yang harus bisa disiplin. Jadi jangan sudah lewat agenda 1 so lupa. Aduh Bu, kan cuma di agenda 1 diajar itu disiplin. Jadi di agenda 1 sudah terbentuk yang namanya teman-teman harus bisa sudah disiplin. Kemudian harus punya kepemimpinan yang bagus. Kepemimpinan itu artinya bukan Anda menyuruh-nyuruh orang kemudian orang mengikut Anda, enggak. Jadi kepemimpinan itu artinya Anda mampu memberi inspirasi, menginspiring, ya, inspiring others. Jadi menginspirasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi kita yang menginspirasi mereka gitu ya. Atau mengarahkan mereka. Cuman kalau kita kan istilahnya ini baru CPNS lagi mau suruh-suruh orang mau disiplin. Ngana baru berapa bulan ngana CPNS, oh Tuhan coba ajar pak kita gitu ya. Jadi teman-teman yang harus mampu menginspirasi orang lain. Jadi di kantor kita ceria gitu ya, kita ceria, kemudian kita mampu menginspirasi orang-orang untuk melakukan perubahan. Itu kepemimpinan karena tanpa orang lain sadari bahwa sebenarnya kita sudah mempengaruhi orang lain untuk melakukan perubahan. Itu ya maksudnya ya. Jadi kita menginspirasi orang lain. Ada orang yang tidak disiplin, ayo kita inspirasi mereka dengan dengan pendekatan strategi komunikasi yang bagus sehingga mereka Bu Hasbina itu rajin sekali gitu ya. Misalnya teman-teman itu, jadi misalnya waktu ibu masuk di sini misalnya ya, waktu itu ibu masuk di sini, ibu posisinya waktu itu 3D ya, ibu posisinya itu 3D, jadi 3D istilahnya pangkatnya 3D ya. Teman-teman ibu ini semuanya ya, teman-teman ibu ini semuanya pada 3D semua, pokoknya ada yang 3C, ada yang 3D gitu ya. Jadi rata-rata yang seumuran ibu itu posisinya semuanya ada yang 3C dan 3D ya, kecuali yang senior di atas ibu ada yang sudah 4A 4B gitu ya. Jadi yang seumuran ibu itu
malah yang sudah lebih dari ibu juga, yang umurnya lebih dari ibu, nah itu posisinya lagi 3D semua. Jadi ada yang beda 8 tahun, ada yang beda 6 tahun dengan ibu gitu ya. Itu posisinya pada 3D pas ibu masuk gitu. Nah, itu pas ibu masuk, ibu itu rajin setiap pagi. Pokoknya ibu itu betul-betul memanfaatkan waktu efektif bekerja. Jadi teman-teman nanti manfaatkan betul waktu yang diberikan sesuai aturan yang berlaku gitu ya, bahwa kita punya jam efektif bekerja itu kurang lebih 8 jam per hari ya, 8 jam per hari. Jadi itu ibu optimalkan betul, ibu maksimalkan betul ya dari nilai disiplin itu. Jadi pada saat ibu manage, kemarin ibu sudah ajarkan kan, kalau mau berhasil salah satunya adalah manage your job gitu ya, kelola baik pekerjaan Anda. Nah itu bayangin ya, ibu itu ya mengurus naik pangkat ya, jadi ibu pindah di sini 2015 gitu ya, 2016. Lupa ya, 2014 gitu ya, ibu pindah ke BPSDB itu sekitaran 2014. Kemudian ibu bermohon untuk masuk ke Widya Suara. 2015 ibu mengikuti diklat, mengikuti ke Widya Suara. Kemudian akhirnya 2015 ya. Kemudian kita adalah adalah tenaga fungsional. Tenaga fungsional yang ibu katakan kemarin bahwa teman-teman harus mampu mengumpulkan yang namanya angka kredit. Benar kan? Jadi teman-teman ini karena tenaga fungsional harus mampu mengumpulkan angka kredit. Jadi ibu 2015 mengikuti yang namanya diklat kewidya iswaraan. Jadi itu kurang lebih 45 hari ibu ikut diklat di Jakarta untuk. Jadi 45 hari ibu melalui pendidikan untuk bisa menjadi widya iswara gitu ya. Jadi 2015. Jadi itu pertengahan tahun lah gitu ya ibu ikut. Nah, setelah itu sekitaran bulan Agustus 2015 ibu keluar rekomendasi untuk di SK-kan di jabatan widya iswara. Nah, setelah jadi widya iswara, ibu harus namanya mengumpulkan angka kredit. Ya, seperti teman-teman ini ya, di tenaga fungsional, guru, dokter, itu semua harus mengumpulkan yang namanya mengumpulkan namanya angka kredit. Jadi manage your job, kumpulkan angka kredit gitu ya. Nah, kumpul angka kredit. Setelah itu nanti Anda urus untuk kenaikan pangkat nih. Kebetulan ada Wahda di sini. Wahda. Oh, dia lagi. Ya, jadi ini Wahda ini saksi hidup ibu, gimana ibu memanage job ibu ya. Jadi Wahda yang paling tahu tuh. Jadi 2016 ya ibu kumpul dalam 1 tahun ibu mengumpulkan angka kredit itu kurang lebih 120. Dalam 1 tahun ibu bisa mengumpulkan kredit 120 ya Wahda ya. Jadi saya itu ya pas diangkat di jabatan widya iswara angka kredit ibu itu 300,08. Taruhlah 300 gitu, enggak usah hitung 08-nya gitu. 300. Jadi ibu posisi diangkat itu 300 di Agustus 2015. Jadi mulai September ya. Jadi September, Oktober, kemudian 1 tahun full 2016, ibu kumpulkan angka kredit. Angka kredit itu sekitaran 120. Jadi dalam 1 tahun ibu bisa kumpulkan angka kredit 120. Nanti teman-teman guru pas keluar dari sini, bagaimana ya caranya itu sampai kok bisa dapat itu angka kredit 120. Nah, jadi 120. Nah, jadi ibu sudah punya angka kredit namanya 420 karena tadi 300 kan, tambah 120, 420. 420 itu yang ibu pakai angkat di April 2017 ya, April 2017 ibu naik pangkat ke 4A. Ya, jadi April 2017 ibu naik pangkat ke 4A. Jadi sebelumnya itu ibu karena fungsional, struktural, jadi ke pangkatnya itu kacau jadinya kan. Kalau struktural 4 tahun tuh naik pangkat, ya kan, tiba-tiba ibu masuk ke fungsional nggak bisa naik pangkat, walaupun sudah 4 tahun nggak bisa naik pangkat, harus mengumpulkan lagi angka kredit. Nah,
Jadi April 2017 ya, Ibu sudah di 4A. Kemudian 2 tahun kemudian, April 2019, Ibu sudah naik pangkat lagi di 4B. Kemudian baru kemarin, April 2021, Ibu sudah keluar pangkatnya di 4C. Gitu ya, Wada ya? Ibu laju. Menurut Wahda bagaimana kalau Wahda bilang, sama Ibu lajunya Ibu naik pangkat? Iya, tapi dengan begitu akhirnya saya bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk juga berlomba-lomba seperti saya mengurus kepangkatan. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan kepemimpinan gitu ya. Bahwa kita harus bisa jadi role model dulu ya. Oh, Ibu Asmina itu rajin, dia pagi-pagi sudah datang, sudah bikin ini, bikin itu. Akhirnya teman-teman lain juga mengikut gitu. Jadi tanpa kita harus katakan, ayo dong, nggak perlu. Jadi akhirnya kita bisa menginspirasi yang lain. Akhirnya teman-teman yang lain juga berlomba-lomba juga mengurus kepangkatan. Begitu ada ya? Iya, Bu. Karena Wahda di ruangan saya, jadi dia tahu, Bu, ini juga ini ya. Jadi akhirnya teman-teman yang tadinya saya masuk posisinya sudah 3D sama dengan saya gitu ya, pas sama dengan saya, tapi akhirnya saya lebih laju dari mereka. Tapi mereka akhirnya terinspirasi dengan apa yang ibu lakukan. Nah, itulah yang disebut dengan kepemimpinan gitu ya, mampu menginspirasi orang lain untuk mengikuti langkah kita, gitu ya. Baik itu dalam hal berdisiplin, baik itu dalam hal melakukan kerja yang bagus, kerja yang cepat dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian kerjasama, jadi mampu membangun kerjasama yang baik, jadi mampu membangun nanti teman-teman nanti kalau misalnya dalam tim membuat tim kerja, lihat betul-betul masing-masing kemampuan orang. Kemampuan orang itu kan beda-beda, gitu ya, Bu Ervin ya, Pak Made ya. Orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi pada saat Anda membangun tim atau kerja sama tim, lihat orang ini masing-masing. Oh, Pak Paul itu dia bagus nih untuk bagian misalnya bagian sosialisasi, karena dia pandai berbicara di depan umum misalnya ya. Pokoknya nanti Pak Paul yang bagian jadi narasumber misal ya, kalau kita mau saya bikin edukasi nih. Oh pas ini lagi, Bu Reni itu bagus sekali administrasinya, dia rapi menyimpan semua berkas-berkas. Oh nanti saya bagian administrasi dan pengarsipan nanti Bu Reni gitu ya. Pas ini nanti yang mau jadi MC-nya siapa? Oh Bu Nuni itu jago jadi MC, maka nanti Bu Nuni lah yang menjadi master of ceremony dari kegiatan ini misalnya. Kemudian muncul lagi, oh Bu Sulianti itu bagus apa gitu ya. Oh Bu Sulianti itu sangat bagus kalau menyusun materi gitu ya. Dia sangat detail, rapi dan sebagainya. Oh nanti yang membuat materi misalnya sosialisasinya Bu Sulianti, biar Pak Paul yang akan menjelaskan panjang lebar, karena kalau Pak Paul yang disuruh menyusun pasti tidak beres jadinya nanti. Tapi kalau Bu Sulianti yang disuruh memberikan sosialisasi, wah itu nanti belum berdiri soto fore duluan di pelutut. Jadi kita bagilah gitu ya, kita bagi. Maka Bu Sulianti lah yang menyusun semua materinya, biarlah Pak Paul yang akan menyampaikannya di depan forum kayak gitu-gitu. Nah, itu artinya Anda mampu membangun kerjasama tim, melihat potensi masing-masing orang. Jangan yang orang tidak tahu ditaruh di situ, yang ada kita sakit kepala. Kenapa itu surat-surat tidak diantar Pak Fauzi? Gitu ya, Pak Fauzi ini surat-surat undangan. Pak Fauzi itu kan orangnya sangat riang dan sangat gembira, jadi cocok dia ini mengantar undangan ke sana kemari gitu ya. Sudah dikasihlah dia tugas mengantar undangan gitu ya, surat-surat untuk Pak Bupati, Wakil Bupati itu semua sudah diantar, sudah diberikan. Pas sudah mau kegiatan mana semua orang, ternyata Pak Fauzi simpan itu DP surat-surat di sadel motor, sampai itu surat-surat gitu. Ternyata dia periang, tapi ternyata dia pemalu juga. Jadi dia malu kalau ketemu orang-orang penting ini. Itu jadi itulah nanti teman-teman ya, kalau nanti membangun tim, lihat benar-benar ini potensinya orang apa gitu ya, sehingga semua orang bisa kontribusi dalam tim
Jangan memang kasihkan Pak Fauzi antar surat. Sampai itu surat. Karena dia pas ketemu DP teman, sudah, bagaimana ya? Ketawa-ketawa dia. Dia lupa itu surat di dalam sadel sana. Tas simpan itu, ini besok mau kegiatan. Belum sampai surat sama narasumber gitu ya. Oke, jadi itu contoh ya. Contoh kalau kita mau membangun kerjasama tim. Kemudian yang terakhir prakasa. Jadi teman-teman ini di sini dilatih untuk menjadi orang-orang yang peduli. Ya, yang peduli. Jadi kalau kantor kotor, ayo apa yang mau kita buat supaya kantor kelihatan bersih, sanitasinya bagus dan sebagainya. Lihat kantor kita kok gersang gitu, panas gitu ya. Oh, apa yang mau saya buat nih supaya kantor menjadi indah, menjadi asri ya, menjadi hijau ya, menjadi sejuk. Seperti itu. Jadi kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang punya kepedulian tinggi dengan memberikan prakasa-prakasa yang bisa kita berikan untuk tempat kerja kita. Nah, itu agenda 1. Sekarang agenda 2. Apa yang Anda pelajari di agenda 2? Silakan, siapa yang mau angkat tangan dulu? Bekal yang Anda sudah dapat di agenda 2. Kalau tadi Bu, istilahnya coaching agenda 1 karena Ibu yang ajar kemarin kan, sekarang agenda 2. Agenda 2, ayo apa isinya agenda 2? Silakan. Boleh angkat tangan. Silakan. Pak siapa? Bu Nuni dulu ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di agenda 2 ini kita mempelajari mengenai aneka, yaitu ada nilai akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi kita mempelajari 5 aspek tersebut. Jadi itu sangat bermanfaat juga Ibu. Jadi dari segi akuntabilitasnya kita seperti apa, kemudian ada juga yang paling ini nilai-nilai anti korupsi, kemudian etika-etika publik itu seperti apa. Jadi kita memahami beberapa poin-poin yang ada di dalamnya, di mana seperti ada disiplin, bertanggung jawab. Jadi tiap-tiap poin tadi memiliki seperti itu contoh sikap disiplin di akuntabilitas, kemudian dimiliki juga di anti korupsi. Seperti itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuni. Ada lagi yang mau tambahkan yang sudah dipelajari di agenda 2? Jadi ternyata Anda semua sudah belajar yang namanya aneka ya, yang tadi disebut Bu Nuni, mulai akuntabilitas sampai dengan anti korupsi. Ada lagi? Silakan. Ya Pak Fauzi, ayo Pak Fauzi udah kelihatan giginya tuh. Ayo silakan. Apa yang sudah dipelajari nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ibu, apa yang disampaikan oleh saudara saya itu Bu Nuni, itu yang kami pelajari, sama kami diajar bagaimana sih cara membedakan indikator-indikator. Umpamanya tadi ada akuntabilitas, pokoknya kayak tanggung jawab, rasa adil, pokoknya kayak adil. Di akuntabilitas itu apa, terus di nasionalisme itu ada adil, terus anti korupsi juga ada adil, ada beberapa kriterianya, sehingga kami mampu membedakan, oh dia ini masuknya di akuntabilitas, si adil ini. Dari kasus yang kami dapat, analisis isu, oh dia masuknya di nasionalisme, gitu Bu. Jadi Bapak Bambang mengajarkan sih bagaimana melihat dengan jeli. Jadi umpamanya ada satu kasus juga, biasanya si kasus itu dia sangat berkaitan antara si aneka ini semua. Umpamanya ada satu kasus yang kita angkat, biasanya sih kita ambil umpamanya akuntabilitas, ternyata ada di rasa sikap nasionalisme, ada di sikap anti korupsi. Jadi diajar bagaimana sih secara terstruktur melihat dengan jeli, dengan mengaitkan dengan aneka, ada keterkaitan. Itu Bu yang diajarkan kepada kami. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Jadi kalau kita lihat-lihat nilai itu misalnya di akuntabilitas ada nilai tanggung jawab, ada nilai adil gitu ya. Di nasionalisme ada nilai adil juga, di anti korupsi ada nilai adil juga gitu ya. Jadi membedakan adilnya
di akuntabilitas, adilnya di nasionalisme, ataupun adilnya di anti korupsi itu seperti apa gitu ya. Oke, nah coba contoh saja. Bisa teman-teman jelaskan enggak? Adil di akuntabilitas maknanya seperti apa? Adil di nasionalisme maknanya seperti apa? Adil di anti korupsi seperti apa? Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Ayo silakan. Boleh angkat tangan. Siapa yang bisa? Ya, silakan Bu Ervin, Bu Dokter. Ya Bu, kalau dari pelajaran yang saya dapat, adil di akuntabilitas itu maksudnya kita bisa melayani masyarakat tanpa diskriminasi dan ketidakjujuran. Kemudian kalau dari nasionalisme, adil itu berarti kita bisa membangun semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian bisa mendahulukan kewajiban dibanding dengan hak. Kalau misalnya dari adil dari etika publik, itu artinya tidak pilih kasih dalam memberikan pelayanan, itu adalah indikator adil. Kemudian kalau dari anti korupsi, adil itu memberikan layanan sesuai dengan aturan. Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Bu Ervin. Kalau adil di etika publik, yang Anda pahami tentang etika publik apa sih nilai-nilainya gitu? Nilai etika publik. Ada yang bisa nih etika publik? Seperti apa sih etika publik itu yang ada, yang sudah dipelajari oleh teman-teman? Bagaimana saya harus bisa menerapkan nilai etika publik? Intinya apa tuh etika publik? Ya, silakan Pak Made. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Untuk nilai-nilai dari etika publik itu, yang pertama itu sesuai dengan setiap tindakan kita itu harus didasari atas yang pertama, lakukan tindakan secara profesional, sesuai dengan profesinya kita, kemudian sesuai dengan aturan, misalnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita bertanggung jawab, melayani sesuai dengan profesian kita, kemudian nilai-nilai kesetaraan dan nilai-nilai demokratis. Itu nilai-nilai yang ada di etika publik. Oke, baik. Ada yang mau tambahkan? Kalau bicara tentang etika publik? Oke Bu, jadi apa yang disampaikan tadi dari Dr. Made itu semuanya sudah masuk dalam etika publik. Saya sih hanya menambahkan etika publik itu yang pertama adalah sikap nilai tentang kejujuran, di mana ketika kita memberikan suatu informasi atau pelayanan ada sikap keterbukaan, artinya jujur informasi. Apa informasi tersebut? Kayak kita ambil contoh kalau di puskesmas tentang bagaimana sih pelayanannya, alurnya, sehingga kalau memang ada komplain, ya kita sesuaikan dengan aduan dari masyarakat tersebut. Umpamanya mengambil gitu, ada rasa komplain kita harus ambil gitu untuk sebagai perbaikan. Yang kedua, ada sikap melayani secara tulus, artinya ya tidak mengharapkan imbalan yang diberikan nanti, karena kita sebagai abdi negara sudah digaji oleh negara. Artinya sama seperti sebenarnya rakyat yang menggaji. Jadi memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Yang kedua, yang ketiga itu adalah sikap sopan. Nah ini yang harus banyak diterapkan. Ada 3S, salam, senyum, dan sapa. Ini yang harus yang harus digalangkan sehingga dalam memberikan pelayanan masyarakat merasa puas. Dan yang kedua itu adalah menghargai, artinya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain minimal kita bisa melakukan kontak mata atau menghargailah. Nah yang terakhir itu adalah rasa sikap transparansi dan bersikap hormat gitu, artinya menghormati hak-hak dari si user pengguna. Ada kalau macam kita umpamanya di rumah sakit atau di puskesmas tentang kerahasiaan atau rekam medik yang bisa hanya pasien dengan dokter yang bersangkutan, sehingga tenaga kesehatan lainnya tidak bisa mengakses tanpa izin dari
si pasien tersebut. Mungkin cukup itu Ibu. Oke. Ya. Oke, baik, makasih. Jadi panjang lebar nih Pak Fauzi. Jadi kalau kita berbicara tentang etika publik, maka penerapan nilai-nilai itu dikaitkan dengan kode etik profesi. Gitu ya. Ada namanya kode etik profesi. Jadi kalau misalnya kalau nilai jujur, kalau Pak Fauzi bilang tadi, kita harus jujur, Bu. Tapi ternyata jujur itu kalau pas kode etiknya dokter misalnya, kalau ditanya itu penyakitnya apa gitu. Kalau dia jujur, oh dia kanker tuh, sedikit lagi dia mau mati itu. Misalnya itu kan, misalnya ini jujur ya, betul tidak? Kan gini, jujur nih ya, jujur. Nah, ini, jujur gitu ya. Oh kita harus jujur dalam pelayanan misalnya ya. Nah, terus ditanya, Bu dokter, itu tadi pasien sakit apa? Jujur loh. Jujur gitu ya. Oh iya, dia itu kanker usus sudah stadium lanjut. Ya, paling umurnya tinggal ini lagi. Itu sudah sekarat itu. Ini jujur gitu ya. Nah, maka kalau etika publik itu kita berbicara tentang Anda memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai kode etik. Paham? Ya. Jadi di situ jujur tidak dipakai di situ. Kalau kode etiknya misalnya antara ini ya kode etik dokter misalnya pada orang lain, kecuali mungkin dengan pasiennya di kode etiknya bahwa dia bisa menyampaikan semua sesuai dengan kode etiknya. Bahwa kalau dengan pasien kata Pak Fauzi tadi bisa Pak Fauzi ya bisa ya misalnya pasien diberitahu bahwa Anda mengidap penyakit ini jujur di situ, tapi khusus untuk langsung ke pasien itu ada enggak di kode etiknya? Dokter, ada. Nah, maka nilai yang ada di kode etik itulah yang Anda terapkan pada saat Anda berbicara tentang etika publik. Kalau sopan, santun, ramah, itu pasti ada itu semua di kode etik. Ya kan? Bagaimana memberikan pelayanan itu yang sopan, santun, ramah, tulus, penuh hati gitu ya. Nah, itu semua pasti include di dalam kode etik. Jadi intinya kalau Anda berbicara etika publik, maka Anda menerapkan nilai-nilai pelayanan sesuai kode etik profesi masing-masing. Bisa dipahami ini? Ya, bisa ya? Bisa Ibu. Seperti itu kalau kita berbicara tentang etika publik. Kalau akuntabilitas, intinya apa tuh di akuntabilitas? Substansinya itu akuntabilitas itu apa? Maksudnya dengan kalimat pendek lah gitu kayak Ibu tadi. Oh, etika publik itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan dengan menerapkan nilai-nilai sesuai dengan kode etik profesi kita masing-masing. Gitu. Kalau apa nih? Kalau di akuntabilitas intinya apa di situ? Akuntabilitas itu. Bertanggung jawab, Bu. Menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi itu dengan baik, sesuai dengan tanggung jawab. Iya, oke. Jadi akuntabilitas itu artinya Anda harus mampu ya menerapkan nilai-nilai ya, nilai-nilai tanggung jawab. Kan nilai banyak ya, nilai tanggung jawab, transparansi, disiplin, mandiri, macam-macam tuh di dalam. Jadi intinya di akuntabilitas how you make plan ya, you act, you evaluate, and you make a report. Kan gitu ya. Jadi Anda mampu membuat perencanaan kinerja, Anda laksanakan sesuai perencanaan yang sudah dibuat, Anda lakukan evaluasi, Anda bikin pelaporan. Dan pelaporannya itu harus sesuai, pelaporan itu harus sesuai dengan apa yang direncanakan, dilaksanakan, hasil evaluasi dan sebagainya. Dan itu semua harus bisa, di laporan yang dibuat harus mampu menjadi laporan yang trusted, dipercaya, transparan, ya, berdasarkan hasil kerjanya, jujur dan sebagainya yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Nilai-nilai masuk di akuntabilitas. Jadi intinya bahwa di akuntabilitas itu saya mampu membuat perencanaan kerja, saya laksanakan, saya evaluasi, saya bikin laporannya. Laporannya itu adalah bentuk akuntabilitas kita kepada publik. Itu ya intinya ya. Sudah ya? Oke. Kalau nasionalisme sudahlah. Nasionalisme intinya sila pertama sampai sila kelima gitu ya. Pokoknya saya harus berketuhanan gitu ya. Saya selalu harus selalu berdoa gitu ya, memulai semua kegiatan dengan doa.
bahwa saya bekerja ini sebagai bentuk amanah yang diberikan kepada saya, dan pekerjaan-pekerjaan saya pertanggungjawabkan, saya bisa pertanggungjawabkan di depan Tuhan dan sebagainya ya, seperti itu. Ketuhanan, kemanusiaan, keadilan tadi. Kalau keadilan itu dia lebih tidak diskriminatif. Ya, kalau nasionalisme itu selalu berbicara tidak diskriminatif, tidak memandang agama, suku, ras dan sebagainya. Nah, itu selalu kita kaitkan di dalam nilai keadilan berkaitan dengan nasionalisme, ya, bahwa kita ini satu, ya, satu Indonesia tanpa memandang adanya perbedaan-perbedaan pada saat memberikan pelayanan, ya, nilai keadilan. Kemudian nilai kerakyatan, musyawarah, mufakat, sudahlah itu pasti teman-teman udah tahu itu ya. Sampai di nilai-nilai persatuan ya, bagaimana tadi itu membangun gotong royong gitu ya, bagaimana kita membangun kerjasama, gotong royong, saling membantu dan sebagainya. Itu yang harus terus dipupuk ya, dipupuk supaya tetap berlanjut terus nilai-nilai itu yang ada di masyarakat kita. Karena kalau misalnya nilai gotong royong itu sudah mulai punah kan, kecuali di desa-desa masih terasa. Kalau di perkotaan sudah individualis sekali orang-orang. Benar tidak? Benar kan? Nah, nilai gotong royong itu sudah mulai berkurang gitu ya. Nah, kita tinggal lihat nanti pada saat Anda bekerja, lihat nilai gotong royong itu. Bagaimana nilai gotong royong di masyarakat? Kalau dia sudah melemah, maka teman-teman di sini yang harus bisa memperkuat lagi nilai gotong royong itu. Mulai dari kita, dari saya guru, dari saya nurse, dari saya dokter, saya galakan lagi nilai-nilai gotong royong, saling bantu-membantu itu, saling bahu-membahu itu kita munculkan lagi. Kalau nilai-nilai itu sudah mulai pudar di masyarakat, ya boleh. Jadi silakan nanti kita bisa terapkan itu. Nilai apa lagi ya? Etika sudah, komitmen mutu. Gimana tuh komitmen mutu? Siapa lagi yang mau kasih review tentang nilai komitmen mutu atau komitmen mutu itu intinya apa sih komitmen mutu itu? Siapa bisa nih? Bu Reni, gimana nilai komitmen mutunya? Iya Ibu, sepahaman saya komitmen mutu itu adalah bagaimana cara kita untuk menjaga mutu dari kinerja kita menjalankan tugas kita untuk pelayanan dalam publik, Bu. Di dalam komitmen mutu itu ada nilai efektivitasnya, efisiensinya, kemudian ada inovasinya juga, Bu. Oke, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni. Bu Reni katakan tadi bahwa di komitmen mutu itu bagaimana kita harus menjaga kualitas. Menjaga kualitas bukan hanya menjaga kualitas, tapi meningkatkan kualitas. Ada namanya memberikan layanan mutu yang terus berkembang berkelanjutan. Jadi kalau hari ini nilai yang diberikan masyarakat ke kita C, berarti kita harus berupaya untuk dapat nilai B. Kalau di puskesmas atau rumah sakit kan ada akreditasi itu ya. Sekolah-sekolah juga gitu ya. Oh, ini akreditasinya kemarin puskesmas saya, kalau di Bu Ervin di puskesmasnya sekarang akreditas apa tuh? Berapa? Tahu enggak? Masih dasar Ibu untuk sekarang tahun dasar. ini mau akreditasi. Iya. Nah, itu kan akreditasi itu berkaitan sekali dengan mutu, ya, mutu berkaitan sekali dengan mutu. Kalau Bu Sulianti tahu enggak sekolahnya sekarang nilai akreditasinya berapa tuh? Bu Sulianti, Ibu tahu? Ya? Nilainya apa sekarang? Ya. Nilai akreditas sekolah Ibu sekarang nilainya berapa? Nilainya A. Sudah A. Sudah bagus lah kalau gitu pelayanan mutunya di situ. Kalau nilainya A, Bu, karena sekolah, iya. Sekolah inti ya? Ibu sekolah inti ya? Iya, termasuk, iya. Kalau sebagai salah satu sekolah model juga di Kecamatan Mepangan. Oke, jadi kalau dia nilainya A, itu berarti dia sudah punya kualitas bagus. Istilahnya standar-standar pendidikan yang 8 itu sudah terpenuhi gitu ya.
8 standar pendidikan sudah terpenuhi dan dia bisa sampai nilai A gitu ya. Kalau apa nih Pak Fauzi di puskesmasnya sekarang nilainya apa tuh? Masih dasar Ibu. Masih dasar. Masih dasar Ibu. Kalau ini siapa nih Bu Atika? Kalau di puskesmas saya sudah madya, Bu. Baru selesai akreditasi. Baru selesai. Oke. Jadi itu kalau akreditasi itu artinya bagaimana suatu layanan itu ya berada di posisi mana dia gitu ya. Jadi harus ditingkatkan. Jadi kalau misalnya orang katakan, oh dia sekarang oh itu berarti layanannya sudah bagus di sana gitu ya. Jadi mutu ya kualitas layanannya itu sudah di angka A gitu ya. Sudah sangat baik gitu ya. Nah, tinggal nanti teman-teman bagaimana mempertahankannya itu baru ada standar-standar kan, standar pelayanan gitu. Ada yang standar nasional. Oh, saya mau tingkatkan lagi nih. Bu Sulianti sekolahnya sudah memenuhi standar nih. Itu artinya standar nasional. Gimana kalau kita tingkatkan menjadi standar internasional gitu ya. Jadi misalnya ada orang-orang dari luar ya mau sekolahkan anaknya, kita sudah punya standar internasional atau ISO gitu ya. Nah, seperti itu kalau kita berbicara tentang mutu ya, bagaimana how to improve your quality ya, more and more gitu ya. Jadi selalu tingkatkan terus kualitas layanan yang kita berikan. Nah, dengan tadi menerapkan nilai-nilai tadi yang disebutkan Bu Reni tadi. Ada nilai efektif, efisien, ada nilai apa lagi? Inovatif, kemudian ada lagi nilai mutu ya, orientasi mutu. Orientasi mutu. Iya, oke. Nah, sekarang apa bedanya efektif dan efisien? Kita kaitkan dengan mutu, komitmen mutu. Efektif dan efisien dalam perbaikan mutu secara berkelanjutan, gitu ya. Apa tuh maknanya efektif dan efisien? Bedanya itu di mana tuh efektif dan efisien? Siapa yang bisa jelaskan nih? Nanti tiba-tiba, oh di tahapan ini Bu, saya mau efektif dan efisien. Bedanya itu di mana efektif dan efisien itu? Ada yang bisa? Ya, silakan Bu Ervin. Menurut saya Bu, efektif itu lebih ke waktu. Jadi pencapaian targetnya sesuai. Misalnya kita mengerjakan suatu pekerjaan dikatakan efektif kalau kita bisa mencapai target sesuai dengan yang kita targetkan. Kalau dia efisien itu lebih ke sumber dayanya. Jadi kita bisa memberdayakan orang yang sedikit tapi kualitasnya bagus. Itu yang saya pahami dari efektif dan efisien. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Bu Dokter, ada lagi yang mau tambahkan? Ada lagi yang mau tambahkan? Boleh saya mencoba, Ibu? Ya, silakan. Kalau dilihat dari indikatornya untuk nilai efektif ini, dia lebih ke memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian dia bisa mencapai target dan berhasil guna. Nah, kalau efisien, dia bisa menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Kemudian bekerja berdaya guna dan bertepat guna, juga bekerja tanpa kesalahan dan tanpa pemborosan. Demikian, Ibu. Terima kasih. Oke. Baik. Oke. Jadi kalau ibaratnya nih ya, jadi kalau kata kuncinya kalau dia efektif, tercapai target, tercapai sasaran, tercapai tujuan, itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin capaian cakupan ibu hamil yang KEK apa namanya? Apa kek itu? Oh iya, kek Ibu. Kek apa kepanjangannya? Kekurangan. Ibu. Apa kepanjangannya kek itu? Sebenarnya dia istilahnya lebih ke KEP, Bu. Jadi kurang energi protein atau malnutrisi. Kurang energi protein. Iya, KEP gitu ya? KEP. KEP ya. Oh, kepo gitu ya. Atau malnutrisi, iya. Iya, KEP ya, kekurangan energi protein gitu ya. Nah,
Jadi misalnya kalau yang kekurangan energi protein itu biasanya puskesmas itu berikan apa? Kapsul apa? Atau kasih apa dia? Ada kapsul yang diminum oleh itu buat ibu-ibu hamil biasanya ya? Iya, penambah darah Ibu. Kapsul FE, tablet FE. Oh, kapsul penambah darah gitu ya. Kapsul penambah darah. Oke. Oke, kapsul penambah darah. Nah, kapsul penambah darah ini ya, kita punya cakupan, maksudnya capaian target kita. Misalnya di wilayah kerja kita ada 10 orang ya, ada 10 orang yang berada di bawah pengawasan kita yang istilahnya kekurangan energi protein itu. Ada 10 orang ya. Nah, 10 orang ini kita kasih treatment. Kita kasih treatment ya. Jadi pemberian kapsul penambah darah. Nah, dari 10 orang ini semuanya bisa kita kasih. Jadi istilahnya 10 orang ini semua mendapatkan yang namanya kapsul penambah darah. Kalau 10 orang ini semuanya bisa mendapatkan ya kapsul penambah darah, berarti dia efektif. Benar kan? Dia efektif karena tercapai target 10 orang ini. Nah, kalau bicara tentang efisien ya, bagaimana caranya supaya 10 orang ini bisa mendapatkan bisa mendapatkan namanya kapsul penambah darah dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang tepat, gitu ya. Kemudian mereka untuk mendapatkan kapsul tidak perlu dengan biaya mahal. Misalnya rumahnya sana, yang satu 100 kilo dari kita, yang satu 10 kilo dari kita jaraknya, yang satu dari jarak. Jadi mereka mendapatkan kapsul itu timingnya beda-beda. Ya, timingnya beda-beda, gitu ya. Nah, tapi semua tercapai. Nah, itu efektif. Kalau efisien bisa saja kita menggunakan semua sumber daya yang ada, maka semua orang bisa mendapatkan kapsul ini dalam waktu yang tepat. Paham maksud Ibu? Masih bingung saya, Bu. Begini saja. Saya dan Bu Reni mau ke Luwuk. Ya, saya dan Bu Reni mau ke Luwuk. Oke, saya naik pesawat ke Luwuk, Bu Reni naik mobil ke Luwuk. Oke, saya dan Bu Reni efektif tidak? Efektif. Ya, saya dan Bu Reni sama-sama efektif karena target, sasaran atau tujuan saya sama-sama tercapai. Bahwa kami tujuannya mau ke Luwuk, targetnya sampai di Luwuk gitu kan. Seperti itu. Nah, saya berangkatnya pagi gitu ya. Bu Reni juga pagi. Tapi saya 1 jam kemudian sudah sampai di Luwuk. Reni besok paginya baru sampai di Luwuk. Kalau kita berbicara efisien penggunaan dari sisi waktu, maka lebih efisien saya dibanding Bu Reni. Gitu ya. Jadi efisien artinya hemat dalam segi waktu. Maka saya hemat waktu dan Bu Reni tidak hemat dalam penggunaan waktu. Kemudian kalau kita berbicara misalnya anggaran, saya naik pesawatnya bayarnya 900.000. Bu Reni naik mobil bayarnya 200.000. Kalau kita berbicara efisien atau hemat dalam bentuk anggaran, maka yang lebih hemat, lebih efisien adalah Bu Reni dibanding saya. Jadi nanti tinggal teman-teman nanti yang melihat efisien itu dikaitkan dengan apa? Time, money, atau sumber daya manusia. Ya, misalnya lagi. Saya mau membawa laporan ke Luwuk. Jadi saya membawa laporan ke Luwuk, si Bu Reni juga membawa laporan ke Luwuk gitu ya. Nah, laporan.
Nah, laporan ini ya, saya membawa laporan, ada 10 laporan yang saya bawa. Ya, saya bawa sendirian. Tercapai target. Bu Reni ini mau ngantar laporan juga, ya. Tapi dia ada 5 orang yang berangkat. 5 orang dia berangkat membawa laporan 10 juga. Tercapai target kan? Target tercapai, laporan sampai di loop. Masing-masing saya bawa 10, Bu Reni juga bawa 10, tapi Bu Reni ada 5 orang. Tapi kalau dilihat dari efisiensi, saya tentu lebih efisien. Ya kan? Karena saya pergi hanya menggunakan istilahnya 1 sumber daya manusia. SDM-nya cuma 1 yang pergi. Sampai di sana 10 laporan. Bu Reni pergi 5 orang. Sampai di sana 10. Berarti Bu Reni tidak efisien dalam penggunaan sumber daya manusia, SDM-nya. Bisa paham ya? Jadi itu bedanya antara efektif dan efisien. Sama dengan tadi penjelasan tentang kapsul tadi, ya. Oh, ini ada 10 kapsul, 1 orang yang istilahnya mengantarkan. Oh, ini karena rumah orang-orang ini dekat apa nih, saya lewati semua rumahnya, saya akan langsung bawakan. Oh, dia lebih efisien dibandingkan ya orang itu datang masing-masing 10 orang masing-masing datang ke tempat kita. Oh, sana ada yang 100 kilo, ada yang 50 kilo, ada yang 20 kilo. Ini masing-masing menggunakan waktu yang berbeda-beda. Tapi semuanya dapat kapsul, efektif. Tapi dilihat efisiennya. Oh, di sana kalau mau dapatkan kapsul dia harus bayar 50.000. Ongkos taksinya misalnya. Yang di sini 10.000, di sini 5.000. Nah, tentu akan berbeda-beda tingkat efisiensi daripada masing-masing orang yang mendapatkan kapsul. Nah, bagaimana kalau kita rubah? Ini berkaitan dengan komitmen mutu, nilai efisien. Oh Bu, saya mau lakukan penghematan Bu. Jadi mereka tidak perlu datang ke puskesmas karena bisa menghemat biaya saya karena rumah-rumah mereka ini saya akan lewati pulang ke rumah, ya, maka saya akan mengantarkan mereka semua satu persatu. Jadi terjadi namanya penghematan. Jadi kata kunci dari efisien itu adalah penghematan. Hemat uang, hemat waktu, hemat penggunaan SDM, dan hemat penggunaan sumber daya yang ada lagi di tempat kerja. Seperti Bu Putu bilang tadi, ya, Bu Putu bilang, Bu, efisien itu artinya bekerja tanpa kesalahan. Karena kalau kita bekerja tanpa kesalahan, otomatis kita hemat, benar enggak? Kita mengetik kan, bikin surat tik 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 tik. Bu pas dibaca, kapusnya bilang, salah ini, perbaikin dulu. Ini tanggalnya, ini bukan tanggal ini. Kok dia lihat ke tanggal? Padahal ini kan gitu kan. Akhirnya di print lagi kan. Benar enggak? Nah, itu artinya Anda bekerja tidak efisien. Artinya Anda bekerja ada kesalahan. Jadi bagaimana Anda harus mampu bekerja tanpa kesalahan sehingga terjadi namanya penghematan. Coba bikin laporan misalnya ya. Banyak salahnya. Akhirnya ada 2 rim habis kertas, itu pas dikumpul 2 rim, itu karena ada kesalahan di dalam pembuatan laporan. Nah, kalau bekerja tanpa kesalahan berarti Anda sudah efisien, ya. Terjadi penghematan penggunaan sumber daya kantor. Ya, sumber daya kantor kan ada printer, ada tinta, ada kertas, ada segala macam, nah, itu bisa terjadi penghematan. Bisa ya? Jadi inovatif juga, harus selalu berkreasi. Oh Bu, enggak ada tempat-tempat ini jarum suntik itu Bu. Tidak ada ini alatnya. Bu, saya mau bikin inovasi Bu, saya mau bikin dari kardus, saya kasih colorful, saya bikin bagus Bu dan sebagainya untuk tempat alat-alat apa nih yang saya pakai di ruangan. Ya silakan inovatif gitu ya, sampai dengan orientasi mutu. Jadi usahakan kualitas layanan hari ini ya itu lebih baik daripada hari kemarin. Jadi kita selalu berpikir, thinking out of the box itu. Bagaimana selalu berpikir bahwa kita selalu memperbaiki layanan yang kita berikan. Bisa ya? Itu ya? Oke. Apalagi ya? Anti korupsi. Anti korupsi sudahlah 9 nilai itu ya. Pokoknya 9. Jadi kalau ditanyakan tentang nilai anti korupsi, selalu Anda kaitkan dengan menghindari penyelewengan, menghindari penyalahgunaan, menghindari kecurangan, kayak gitu-gitu ya. Jadi saya akan adil di sini supaya sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyelewengan ya dalam pelaksanaan tugas atau penyalahgunaan kewenangan yang ada saya punya gitu dalam pelaksanaan tugas dan sebagainya.
Aman ya anti korupsi ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kayaknya untuk apa namanya? Untuk rencana aksinya sudah ada ya di kepala masing-masing ya. Kayaknya Bu, saya pengen bikin ini deh Bu. Sesuai analisis isunya, saya akan mengangkat ini untuk saya selesaikan dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan di dalam melaksanakan aktualisasi atau habituasi di tempat kerja. Aman ya? Jadi kalau berbicara aneka, aman ya? Pak Paul, aman kan Pak Paul? Ya, kalau suaranya Pak Paul. Dalam ekosistem tersebut. Oke, saya tidak dengar Pak Paul. Ya, sudahlah, pokoknya anggap aja Pak Paul sudah bicara, saya sempat dengar suaranya, kemudian terputus. Oke, jadi yang pasti, teman-teman, untuk agenda 2, aman dunia. Ya, jadi tinggal nanti teman-teman seperti yang dikatakan Pak Fauzi tadi, bahwa ada nilai-nilai yang sama. Di akuntabilitas ada nilai tanggung jawab, di anti korupsi juga ada nilai tanggung jawab, gitu ya. Itu nanti Anda harus mampu mengaitkan penerapan nilai tanggung jawab itu dikaitkan dengan substansi akuntabilitas, tanggung jawab kita jelaskan sesuai apa substansi dari anti korupsi gitu ya. Jadi sudah bisa paham ya, nanti harus bisa menjelaskan dengan baik nanti. Nah, ada lagi. Karena kita ini nilai menghabituasikan nilai-nilai aneka, maka nanti pada saat nanti teman-teman membuat rancangan, misalnya nilai saya Bu mau membangun nilai tanggung jawab di diri saya, maka nilai tanggung jawab itu jangan hanya 1 kali muncul, ya, jangan hanya 1 kali muncul. Jadi misalnya kita ada 5 kegiatan, nah setiap kegiatan itu misalnya ada 3 tahapan. Kita kan kalau nilai itu masuknya di tahapan, ya. Nilai-nilai itu masuk di tahapan kegiatan yang kita terapkan. Nah, pada saat Anda menerapkan nilai, usahakan nilainya, kegiatan 1, tahapan 1, saya di tahapan 1 itu Bu, saya mau pakai nilai tanggung jawab Bu. Nilai tanggung jawab yang mau saya terapkan dalam tahapan kegiatan itu. Tiba-tiba nilai tanggung jawab cuma muncul 1. Di tahapan kegiatan yang lain itu tidak muncul. Kalau cuma 1 kali bukan habituasi dong namanya. Benar nggak? Habituasi itu kan membiasakan diri menerapkan 1 nilai. Sehingga kalau nilai itu kita terapkan, kita terapkan, biasakan, nanti akan terbentuk namanya karakter, gitu ya. Akhirnya karakter tanggung jawab itu melekat di kita. Ya, kalau ditanya bagaimana? Itu Pak Paul itu sungguh luar biasa, dia itu orang yang sangat bertanggung jawab, gitu ya. Nah, karena nilai tanggung jawab tadi sudah kita habituasikan, kita ulang-ulang terus kita terapkan nilai itu, maka muncullah nilai tanggung jawab yang akan melekat di diri kita. Sama dengan nilai disiplin misalnya ya. Bu, pokoknya saya mau terapkan nilai disiplin Bu, gitu ya. Jadi kegiatan 1, tahapan 1 masuk disiplin, tahapan kedua masuk disiplin gitu ya. Tapi nanti dilihat konteks tahapan kegiatannya ya, nyambung enggak gitu ya. Kemudian masuk, akhirnya setelah kita periksa, dalam 5 kegiatan itu misalnya ada 20 tahapan kegiatan, wah dia habituasikan nilai disiplin itu sebanyak 17 kali gitu. Maka dia akan melekat di diri kita nilai disiplin gitu ya. Jadi kalau ada nilai yang kita fokus untuk terapkan ya, kita terapkan di tahapan kegiatan kita, maka usahakan nilai itu berulang. Ya, berulang di kegiatan-kegiatan lain sehingga muncul itu namanya habituasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Bisa dipahami ini? Jadi jangan cuma muncul 1 gitu ya. Tiba-tiba nilainya cuma misalnya nilai jujur. Di sana jujur, di sini jujur. Cuma 2 kali dia terapkan nilai jujur. Bagaimana mau terbentuk nilai jujur kalau cuma 2 kali diterapkan gitu ya. Diterapkan di kegiatan-kegiatan, di tahapan kegiatan. Bisa ya, jadi usahakan, jadi tidak perlu kita, misalnya, saya itu nilai akuntabilitas itu, saya lihat ada 9, 9-nya saya mau taruh semua gitu. Tidak perlu. Kalau misalnya kita sudah termasuk orang yang konsisten,
ngapain lagi kita terapkan nilai itu? Karena nilai itu sebenarnya sudah melekat di diri kita. Oh, saya orang yang sangat konsisten. Tidak perlu lagi kita mau berusaha untuk terapkan nilai itu. Karena nilai itu sudah melekat di diri kita. Kan begitu ya? Oh, yang saya lemah itu, Bu, di nilai transparansi, Bu. Karena saya ini, Bu, kalau saya disuruh beli 10, biasanya saya beli 10, Bu. Tapi yang kurang harganya, Bu. Nah, jadi ada nilai transparansi gitu kan. Bu, kemarin itu disuruh fotokopi, Bu, disuruh fotokopi 100, Bu. Ya kurangi 90 gitu. Jadi tapi di laporan dia taruh 100 gitu ya. Ada nilai-nilai ketidakjujuran misalnya di situ. Nah, itu Bu yang harus saya hilangkan, Bu. Maka saya ini mau terapkan betul itu nilai jujur. Berusaha sekarang ini 1 bulan ini, Bu, saya mau terapkan terus itu nilai jujur sehingga dalam 1 bulan itu akan terbentuk nilai jujur pada diri kita. Kan gitu. Gitu ya. Oh, Bu, saya itu suka setengah mati. Disiplin itu artinya mampu mengerjakan tugas sesuai aturan-aturan kan gitu ya. Waduh, Bu, apel pagi itu, Bu, di sekolah, apalagi Kota Palu sekarang, ketat sekali Kota Palu itu ya. Kota Palu sekarang ada guru yang terlambat, langsung Pak Wali Kota yang kasih teguran. Langsung Pak Wali Kota. Saya bilang hebat ini Pak Wali Kota langsung surat teguran ya Pak Wali Kota. Dia kalau misalnya berkunjung ke satu sekolah, kemudian ada guru yang tidak hadir, langsung dia bikin surat teguran, tanda tangan Pak Wali Kota. Gila. Ya gitu kan. Akhirnya sekarang guru-guru itu biar masih ada tai mata, di kantor semua sudah. Sekarang guru-guru di Kota Palu ya, itu biar masih ada tai mata di sudah apel pagi semua di sekolah. Karena jam 7.15 dituntut karena sebelum-sebelumnya disiplinnya kurang gitu ya. Pada saat mendapatkan pimpinan seperti Pak Wali Kota yang sekarang sangat disiplin, menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, itu guru-guru banyak yang keteteran. Pokoknya itu ada yang dia cuma pakai baju tidur ke kantor, ke sekolah. Nanti sampai di sekolah baru pakai baju dinas. Banyak yang begitu. Pokoknya asal dia pergi dulu di sekolah dengan baju tidurnya, baju dasternya, naik motor, sampai di sekolah cepat-cepat masuk kamar mandi, baru pakai baju dinas. Karena kalau mau pakai dari rumah, dia pasti akan terlambat gitu ya. Sudah kena macet lah di jalan dan sebagainya. Jadi pakai pakaiannya itu nanti di kantor baru pakai pakaian. Pokoknya apel pagi itu tidak ada yang pakai bedak, pakai lipstik, tidak ada. Tidak ada. Kan ini bulan puasa nih. Ya kan? Wah, ini bulan puasa nih ya. Orang sempat tertidur pada saat habis subuh itu ya. Jadi tidak ada yang pakai bedak, nanti pakai bedak, pakai lipstik nanti. Jadi pas di foto itu, karena foto apel itu dikirim ke grup dinas gitu ya. Jadi foto apel pagi, foto apel siang, dikirim itu fotonya. Jadi itu tidak ada mukanya orang itu pokoknya yang polos semua tanpa bedak. Ya, karena tapi kalau nilai disiplin itu sudah tertanam ke setiap guru. Ini kebetulan kita di sini ada guru ada berapa ya? 3 orang. Guru di kelompok ini ada 3 orang. Kalau disiplin itu sudah tertanam ke dalam diri guru, tidak akan ada lagi orang yang datang terlambat dan tidak perlu lagi Pak Wali Kota harus turun-turun mengevaluasi atau monitoring bagaimana keadaan guru di sekolah-sekolah. Benar enggak kata Ibu ini? Kalau sudah tertanam itu nilai disiplin, tidak perlu orang datang untuk melihat kita. Benarkah? Ya, benarkah Bu Nunik ini disiplin? Benarkah ini Bu Sulianti disiplin? Benarkah ini Pak Bu Niputu disiplin gitu ya? Tidak perlu ya. Kalau kita berbicara tentang aktualisasi diri, aktualisasi nilai itu kebutuhan kalau kita lihat piramida Maslow itu kebutuhan paling tinggi. Aktualisasi diri itu ya. Jadi kita tidak perlu mendapatkan pengawasan dari orang lain ya sehingga kita mau dibilang disiplin. Paham maksud Ibu? Bisa ya? Jadi kita tidak perlu penilaian orang lain. Kalau di anti korupsi itu ada namanya internalisasi, identifikasi. Ada 3 itu ya. Masih ingat enggak pelajaran anti korupsi? Menanamkan nilai itu ya, ada yang identifikasi, apalagi 1 ya, pokoknya 3 kalau tidak salah itu. Kemudian ada namanya internalisasi. Masih ingat enggak itu? Jadi ada orang nanti ada bosnya,
dia tahu ini ada kapus ini di puskesmas. Itu dia datang duluan daripada kapus. Padahal biasa-biasanya tidak seperti itu. Kalau ada kelompok yang belajar, Bu itu carmuk. DP Raja itu carmuk, cari muka gitu ya. Nah, jadi dia mau berdisiplin apabila ada bosnya gitu. Dia mau berdisiplin gitu. Untuk dia ada juga yang dia karena dia lihat bosnya disiplin, dia juga pengen seperti bosnya menjadi disiplin. Ada memang yang orang betul-betul dia tanamkan nilai disiplinnya tanpa melihat bosnya disiplin atau tidak gitu ya. Dia pengen dirinya yang disiplin, itu internalisasi gitu ya. Kalau ada yang masih ingat pelajaran anti korupsi pasti ada itu. How to set the value of corruption, anti corruption gitu ya. Jadi bagaimana menanamkan nilai-nilai pada seeding nilai gitu ya. Kemudian kita tanam nilai itu ke diri kita. Jadi tanpa harus ada kepala sekolah, ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, dia tetap berdisiplin. Itu namanya nilai-nilai itu sudah menjadi aktualisasi diri. Ya. Itu sudah kebutuhan piramida Maslow itu ya. Piramida itu kan ada kebutuhan makan, minum, rumah, segala macam ya. Kemudian di ujung sekali itu ada namanya kebutuhan akan aktualisasi diri. Dia sudah mengaktualisasikan dirinya. Saya tidak perlu penilaian orang-orang lain bahwa saya mengaktualisasikan diri saya menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang punya integritas tinggi, mempunyai nilai yang adil dan sebagainya, nilai peduli dan sebagainya. Nah, itu sudah nilai aktualisasi diri namanya. Bisa ya teman-teman ya? Itu untuk nilai aneka. Kemudian di agenda 3 teman-teman sudah belajar juga 3 ya. 3 hal. Apa saja itu yang Anda pelajari? Jangan-jangan so lupa juga lagi nih Pak Fauzi. Tapi kayaknya daya ingatnya Pak Fauzi ini luar biasa nih. Dia ingat itu 3 pelajaran itu. Apa saja itu Pak Fauzi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang kita pelajari itu Ibu ada 3. Yang pertama adalah tentang pelayanan publik. Baru yang kedua WOG. Yang ketiga tentang manajemen ASN Ibu. Nah, pelayanan publik ini itu tadi Ibu bagi sudah tercakup di dalamnya sebetulnya adalah aneka. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan kan sebagai ASN sebagai pelayanan publik, perekat bangsa dan sebagai pelaksana kebijakan dari pejabat ya Bu, kalau tidak salah. Nah, pelayanan publik ini saya bilang sudah termasuk dalamnya sudah termasuk tuh aneka. Nah, yang kedua tentang world of government, yaitu terintegrasinya antara satu instansi dan instansi lain sehingga menciptakan kinerja yang tadi macam Ibu bilang efektif dan efisien, utamanya si efisien karena sudah terintegrasi. Kita tidak perlu lagi dari satu instansi ke instansi lain dalam hal pengurusan itu memakan waktu yang lama gitu. Nah, yang ketiga tentang manajemen ASN, diajarkan sih bagaimana dalam menempatkan ASN itu sesuai pada profesionalisme latar belakang gitu Ibu. Artinya memang waktu ketika kita menganalisis isu itu memang ada beberapa hambatannya Ibu, macam ASN itu ditempatkan bukan pada sesuai bidangnya gitu. Karena kebutuhan, ada beberapa karena kebutuhan sehingga tidak efektif dalam menjalankan tugas. Tetapi di manajemen ASN ini kami bisa mengetahui bagaimana sih ASN itu diatur gitu Ibu. Itu yang saya pahami, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan ada yang mau tambahkan? Kayaknya mantap jiwa semua ini ya. Agenda 3 aman kayaknya ini. Bu Sinta, silakan Bu Sinta. Tambahkan penjelasan ya, dari Pak Fauzi, silakan. Bu Sinta enggak dengar suara saya? Jaringannya bagus enggak ya, Bu Sinta? Oke, Bu Sulianti gimana Bu Sulianti? Di agenda 3 tuh. Aman juga dunia, Bu?
Kayaknya jaringan Ibu, saya tidak tahu jaringan Ibu yang bermasalah atau jaringan teman nih. Bu Atika, silakan Bu Atika. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dapat saya tangkap Ibu dari agenda 3 yaitu terdiri dari yang sudah dipelajari pelayanan publik, WOG, dan manajemen ASN. Di mana pelayanan publik itu merupakan kegiatan bagaimana nanti kita melayani publik untuk memenuhi kebutuhan di instansi. Selain itu, kalau untuk WOG, bagaimana cara kita membangun kerjasama antar lintas sektor, contohnya seperti mungkin di instansi masing-masing antar lintas sektor untuk menjalankan suatu kegiatan untuk mencapai keefektivitas lebih seperti yang Ibu bilang tadi, yang lebih baik lagi. Terus untuk manajemen ASN, yaitu bagaimana cara pengaturan ASN di dalam suatu instansi. ASN ini terdiri dari PNS dan P3K, jadi di situ diatur bagaimana untuk pengaturannya, menempatkan sesuai tupoksinya, pengaturan kedisiplinan, dan lain-lain. Ya itu saja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Atika. Oke, jadi untuk 3 materi di agenda 3 aman ya. Jadi ada namanya manajemen ASN. Manajemen ASN itu intinya pengelolaan aparatur sipil negara ya, mulai dari perekrutannya sampai promosinya, sampai bagaimana urusan naik pangkatnya, naik jabatannya, ada haknya, ada kewajibannya, bagaimana kedudukannya dalam negara kesatuan ini ya, bagaimana peran-perannya ASN itu ya dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Intinya bahwa kalau kita berbicara manajemen ASN, how to be profesional gitu ya. Bagaimana teman-teman itu harus mampu menjadi ASN yang profesional dalam menjalankan. Jadi kan teman-teman itu ASN itu harus mampu membuat perencanaan ya, perencanaan kegiatan, kinerja, harus mampu melaksanakan, kemudian harus mampu mengevaluasi, harus mampu membuat pelaporan-pelaporan, pengawasan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu semua tujuannya bagaimana teman-teman mampu menunjukkan kinerja ya sebagai aparatur sipil negara, be profesional intinya ya. Jadi manajemen ASN ini bagaimana teman-teman be profesional. Jadi paham itu. Oh, saya kedudukan saya seperti ini, peran saya seperti ini. Oh, saya punya peran ini sebagai pelaksana kebijakan publik. Oh, saya punya peran ini sebagai pelayan publik dan sebagainya. Jadi paham bagaimana kedudukan dan peran kita ASN ini di dalam pemerintahan ya, di dalam negara kita. Nah, itu intinya sih. Jadi how to be professional. Jadi bagaimana menjadi seorang profesional ya di dalam memberikan kinerjanya gitu ya. Ini berkaitan dengan manajemen ASN. Kalau pelayan publik, how you have attitude gitu ya, skill ya. Jadi harus mampu menunjukkan etiket pelayanan publik gitu ya. Bagaimana punya mindset pelayanan. Jadi bagaimana teman-teman harus punya mindset pelayanan dan mampu menerapkannya dalam bentuk etiket pelayanan, gitu ya. Oh, jadi itu nanti kalau seorang dokter misalnya bagaimana menyapa pasien, bagaimana memperlakukan pasien. Jadi ada etiket pelayanan. Guru, bagaimana melayani siswa SD, bagaimana yang SMP, bagaimana SMA, bagaimana memperlakukan guru lain, bagaimana memperlakukan siswa dan sebagainya, orang tua siswa dan sebagainya. Ada etiket pelayanan, ya, mindset pelayanan. Jadi kita building mindset, jadi building service mindsetnya, ya, jadi excellent service-nya dibangun, ya, jadi mindset of excellent service dibangun, kemudian mampu menunjukkan etiket tadi, etiket pelayanan publik seperti apa itu. Nah, itu intinya. Kalau WOG tadi sudah gitu ya, mampu membangun kerjasama. Karena apa prioritas pembangunan kita? Misalnya Bali. Bali itu prioritas pembangunannya adalah pariwisata, sektor pariwisata. Coba Anda perhatikan bagaimana lintas sektor itu bekerja sama ya menjadikan Bali itu terkenal dengan
pariwisatanya. Karena dia membangun pariwisata, betul-betul itu lintas sektornya semua jalan gitu. Semua, PU-nya, Kominfo-nya, UMKM-nya, ya semua, dinas sosial, semua bidang itu berperan, punya peran masing-masing, punya fungsi masing-masing untuk mensukseskan program prioritas Bali, yaitu pariwisata. Sehingga kalau Anda melihat, kalau orang-orang luar saya tanya, you know Indonesia? Oh, I'm sorry, I don't know Indonesia. How about Bali? Oh yeah, Bali, it's a nice island, it's so beautiful, pretty gitu-gitu. Dalam hati, Bali itu kan Indonesia gitu ya. Tapi itulah bagaimana Bali mampu menerapkan yang namanya whole of government, ya, bidang yang menjadi prioritas itu dibangun kerja sama lintas sektor, bidang pemasaran, ya, Kominfo-nya yang menyiarkan Bali seperti ini, budayanya, yang bagian pendidikan budayanya. Jangan heran anak-anak Bali yang masih kecil-kecil itu bisa berbahasa Inggris karena mendukung yang namanya pariwisata gitu ya. Jadi itu contoh. Kalau saya suka mencontohkan WOG itu Bali aja deh. Kita mau apa nih? Terkenalnya Parigi mau sektor unggulannya apa gitu. Ayo. Kemudian setelah itu semua bergerak dengan peran fungsi masing-masing untuk menggolkan program prioritas. Kayak Bali itu ya, punya program prioritas ya, pembangunannya itu khususnya di pariwisata yang dimunculkan sebagai prioritas gitu. Dan akhirnya muncullah WOG itu ya. WOG bekerja sama semua lintas sektor gitu. Bisa ya? Nah, nanti teman-teman tinggal menganalisis isu masing-masing. Isu masing-masing ini masuk ke ranahnya mana? Gitu ya. Jadi kan sudah diajar tuh kemarin di analisis isu. Gitu ya, isu. Jadi tinggal nanti teman-teman, oh isu saya masuk di manajemen ASN, oh isu saya masuk di WOG, oh isu saya masuknya di pelayanan publik. Kalau isunya misalnya berkaitan dengan etika layanan yang kurang bagus, maka masuknya di pelayanan publik. Kalau dilihat kinerjanya saya yang belum bagus, Bu, hasil belajar siswa itu Bu rendah, itu berarti di manajemen ASN dong, ya kan? Kan gitu, itu berarti kinerjamu enggak bagus di situ, kok bisa itu pesertanya mendapatkan hasil yang kurang bagus, berarti kinerja kita tidak bagus, berarti saya belum di profesional gitu. Maka ini pendekatannya manajemen ASN misalnya ya. Kalau semua mau dikait-kaitkan bisa, tiga isu itu bisa masuk ya semua. Kalau Anda mampu menganalisis lebih, oh ini bisa nih masuk di ini, bisa ini masuk, tapi tinggal nanti teman-teman lihat dominan atau prioritasnya teman-teman, isu ini Bu, lebih dominannya ke penanganannya secara manajemen ASN. Bu, isu ini dominannya untuk menyelesaikan ini Bu, harusnya ke pelayanan publik. Bu, isu ini Bu, pendekatan untuk penyelesaiannya lebih dominan ke whole of government. Seperti itu. Jadi nanti tinggal teman-teman yang menganalisis lagi isu-isu nanti yang insya Allah nanti mau diangkat di rancangan aktualisasi. Dan itu nanti 9 hari dari sini, tanggal 20 baru kita ketemu lagi, bahas penyusunan rancangan aktualisasi. Tapi teman-teman sudah mulai persiapkan diri ya, persiapkan diri apa-apa yang harus jadi tentukan dulu isunya, kemudian gagasannya apa gitu ya. Jadi pada saat nanti kita muncul di pembimbingan penulisan rancangan itu, insya Allah kita sudah ada gambaran gitu ya. Isunya apa, gagasannya apa, untuk menyelesaikan isu itu apa semua kegiatan yang mau dilaksanakan, kemudian buat tahapan-tahapan kegiatannya sudah mulai masuk nilai-nilai aneka yang mau diterapkan, itu saja dulu ya, itu saja yang yang teman-teman bisa tampilkan dulu gitu ya, tuliskan dulu dalam bentuk draft-draft. Nanti kalau kita muncul di tanggal 20, nah, itu sudah bisa teman-teman sampaikan gagasan-gagasannya dalam penyelesaian isu. Bisa? Nanti kita tinggal presentasi lah istilahnya. Nanti kita tinggal betulkan lagi di tanggal 20 itu. Bisa nih teman-teman? Bisa ya? Oke deh. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Izin Bu, bisa ingin bertanya Bu? Ya, silakan. Bu, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bu, saya kan pernah menjabat sebagai bendahara BOK, bantuan operasional kesehatan. Nah, dalam bentuk pengadaan itu Ibu, kita biasanya kan sudah diatur oleh SBBU, artinya sudah ada target pembelanjaan di situ sama nominalnya. Cuman biasanya Ibu, kadang ketika kita belanja di satu toko, itu kadang berbeda. Satu contoh, kemarin kami dianggarkan tinta itu 50.000 per botol. Ternyata tinta Epson itu tiada 50.000. Adanya 80 sampai 100. Akhirnya kami yang bingung Ibu untuk menombok itu anggaran. Yang kedua, ada juga kelebihan anggarannya, yaitu biasa pembelian HVS kan dianggarkan 65.000, tetapi di toko itu 60.000, jadi ada kelebihan 5.000. Setelah kami konsultasi, ternyata itu tidak bisa untuk diklopkan dalam pembuatan pelaporan. Harusnya kalau memang tinta ya tetap harus sesuai itu Ibu. Nah, kemarin kami akali Ibu, terpaksa tinta itu yang kami anggarkan umpamanya 20, tetapi di realisasi itu hanya 10 karena menutupi kekosongan Ibu. Nah, ini yang bagaimana Ibu? Apakah kami dianggap sebagai tindakan kecurangan karena tidak sesuai dengan pelaporan dengan real yang ada gitu Ibu? Ini dalam bentuk pengadaan banyak sekali, apalagi kemarin juga dalam bentuk pengadaan APD. Itu paling banyak sekali Bu, kita kayak tidak karena harganya kan naik, kayak masker yang kemarin cuman satu box itu 60.000 atau 70, muncul kemarin ada yang sampai 100 sampai 200.000 Ibu. Nah, akhirnya kami bingung mau diinput di laporan sesuai yang kami sudah kasih masuk di SIPKD, tidak sesuai, ataukah kami buat manual, tetapi kalau dari pemerintah sana mintanya harus sesuai yang kita input. Tapi kalau yang sesuai kita input Ibu, itu tidak sesuai lagi dengan pembelanjaan, karena antara realisasi anggaran terlalu jauh Ibu. Nah, itu bagaimana? Apakah kita masuk dalam bentuk, karena itu sudah kalau dianalisis sudah masuk dalam bentuk kecurangan Ibu. Dalam artian kecurangan dalam hal pelaporan. Iya, betul. Itu kalau tidak salah sistem pelaporan kemarin, kalau misalnya dia punya harga naik ataupun turun, kita melaporkan sesuai dengan harga pembelian kan gitu. Kalau yang sistem online-nya, betul kan? Iya, betul kan? Jadi sistem online-nya. Jadi nanti dia ada jadi kita nanti membelinya tidak. Jadi misalnya kalau naik harganya misalnya ya naik harganya. Nah tentu uang kita tidak cukup. Biasanya kita akan membeli kurang dari situ dan kelebihan uangnya akan menjadi sisa anggaran kayak gitu. Jadi teman-teman jujur saja dalam pelaporan gitu ya, tidak ada masalah. Nah, juga harus diperhatikan ada namanya nilai tertinggi dari suatu barang ya. Makanya nanti yang menyusun perencanaan keuangan itu harus detail dia. Supaya istilahnya kita punya pergerakan harga pasar. Jadi ada namanya analisis harga pasar kan, HPS itu ya. Nah, itu harus itu. Jadi orang yang menyusun anggaran harus paham itu harga pasar itu ya, harga pasar. Jadi kan kalau misalnya kita susun sekarang, misalnya ya susun Desember, misalnya Januari, Februari itu kan belum istilahnya tidak terlalu naik harganya. Makanya nanti yang paling harus berperan itu pada saat menyusun anggaran, perencanaan anggaran. Begitu. Supaya tidak terlalu setengah mati nanti pada saat membuat laporan itu. Ini harga ditaruh sini 50, baru sekarang harga 100 gitu. Makanya harus orang menyusun perencanaan anggaran itu lihat harga perkiraan pasarnya, HPS-nya ya kalau tidak salah namanya itu. Seperti kalau dulu Ibu seperti itu. Jadi dia harganya bisa tetap gitu. Jadi enak juga di dalam menginput belanja kita gitu ya, menginput. Nah, tapi kalau Ibu tidak salah yang Ibu ikutin kemarin itu berdasarkan pembelian gitu ya. Jadi ngana beli 750, tulis itu 750. Walaupun di perencanaannya misalnya di situ 800 misalnya, tulis nanti dia ada anggaran sisa. Kalau misalnya harganya naik, belinya kurang, volumenya berarti ya, volume pekerjaannya yang kurang. Volumenya berkurang, nanti itu yang dilaporkan, nanti kelihatan. Jadi karena kita mau jujur ceritanya ini. Ya kan? Jadi kalau ada
tim audit datang, periksa sendiri di sana harganya. DP harga memang 65.000, kita tambah tidak kita kurang gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti tinggal di neracanya itu nanti dilihat, oh di sini ada kelebihan uang. Makanya nanti biasanya kalau kita belanja ada namanya kelebihan anggaran ya, yang akan kita olah lagi di anggaran perubahan kayak gitu. Jadi jujur saja Pak Fauzi, kalau kita jujur, enak pada saat diperiksa. Tidak pusing kita. Ya, tidak ada kita baku pusing itu. Ngana lihat, ini kwitansinya kita memang beli 65.000. Ngana tulis itu 50.000, kita beli 65.000 ini DP merek. Kalau tidak percaya, cek sendiri di toko sana. Dan mereka tim audit itu, kalau tim audit itu dia tahu. Jadi dia tidak akan mempermasalahkan itu. Gitu ya Pak Fauzi ya, karena dia tahu. Yang kecuali yang apa nih senjang sekali itu dia sudah pasang curigation level dewa di situ dia pasang. Jadi curigationnya level dewa dia taruh itu langsung itu dia kajar ngana begitu ya. Jadi mau aman jujur kasih masuk saja. Jadi karena memang seperti itu gitu ya, seperti itu. Karena pengaturan keuangan kalau dulu kalau di situ 65 ditaruh walaupun Anda beli 50. Itu dulu. Sekarang tidak kan? Di sistem tidak. Apa yang Anda beli, Anda taruh di situ. Gitu. Oke? Oke, siap Ibu. Ya, oke. Baik, jadi kita tinggal 3 menit. Nanti sedikit lagi nih Wahdas, besok kasih masuk di grup besar kita ini ya. Jadi nanti teman-teman silakan nanti menyusun dulu rancangannya ya, kasar aja dulu ya, mungkin dalam bentuk PPT saja dulu ya, bentuk PPT saja nanti kita presentasikan di tanggal 20 itu. Jadi isunya apa, gagasannya apa rencana kegiatan-kegiatannya apa yang mau dilakukan, dan nilai-nilai aneka apa saja yang mau diterapkan di setiap tahapan kegiatan itu saja dulu. Boleh tambahkan misalnya tambahkan visi misi gitu ya, boleh tambahkan kalau mau ditambahkan ya. Oke, nanti di MOC itu ada kan sudah sistematika penulisan ada ya? Ada? Tidak ada? Belum ada ya? Kalau belum ada nanti saja Ibu jelaskan di tanggal 20 itu ya. Yang penting teman-teman munculkan dulu isunya apa, gagasannya apa, kegiatan-kegiatannya apa, kemudian nilai-nilai aneka yang diangkat apa. Kemudian isunya itu nanti penyelesaiannya dalam bentuk apa. BOG atau pelayan publik atau manajemen ASN. Itu ya. Oke deh, saya kira cukup untuk hari ini teman-teman. See you on 20 ya, Mei. Mudah-mudahan kita semua sehat semua, bisa ketemu lagi. Oke, baik Ibu akhiri pembelajaran di pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Wadah. Iya Bu. Wahdah. Iya Bu. Wahdah, saya langsung leave meeting saja ya. Ibu mau masuk di angkatan berapa ya? Angkatan 21. Iya, Ibu mau masuk di angkatan 21 sekarang. Jadi Ibu tidak masuk room besar lagi ya. Oh iya. Oke deh, baik, makasih. Assalamualaikum semuanya. Dadah. Ibu.